Pemirsa, polisi menemukan ratusan butir pil ekstasi yang tersimpan di ruang karaoke. Tempat Sekda Nias Utara, Yafeti Nazara ditangkap bersama 3 perempuan dan 2 pejabat BUMD. Yafeti Nazara yang kini dinonaktifkan dari jabatannya akan segera dicopot jika sudah ditetapkan sebagai tersangka. Polisi kembali menggeledah tempat karaoke di mana Sekda Nias Utara, Yafeti Nazara ditangkap pada 13 Juni lalu. Dalam penggeledahan, polisi membawa tersangka MP, seorang pengedar narkoba. Di lantai 4, MP menunjukkan tempat penyimpanan ratusan pil ekstasi yang akan dijual ke pengunjung karaoke. Polisi menemukan total 285 butir pil ekstasi di tempat karaoke yang dijual manajemen dengan hasil mencapai 17 juta rupiah. Polisi juga akan mencabut izin usaha karaoke karena menjadi tempat peredaran narkoba. Yang bersangkutan statusnya semacam, memang murni dia pengedar, dia bukan karyawan, bukan manajemen, yang mana bersangkutan memang berdasarkan keterangannya dia mengedarkan narkotika jenis ekstasi itu di karaoke tersebut. Berarti selalu di tempat yang sama? Bahkan yang bersangkutan... Pemirsa, musisi Anji dinyatakan positif mengkonsumsi ganja dari hasil tes urin. Anji memperoleh ganja yang dikonsumsinya melalui situs Amerika Serikat. Musisi Erdian Aji Prihartanto alias Anji dinyatakan positif mengkonsumsi ganja. Polisi mengungkapkan Anji memperoleh ganja yang dikonsumsinya dari situs yang berada di Amerika Serikat. Aji memesan barang haram tersebut dengan menggunakan ID seseorang yang hingga saat ini masih diburu polisi. Selain barang bukti ganja, polisi juga menyita buku berjudul Hikayat Pohon Ganja yang menurut polisi digunakan Anji sebagai sarana edukasi. Anji dikenakan pasal penyalahgunaan narkotika dengan ancaman 4 hingga 12 tahun penjara. Situs tersebut yang bersangkut harus memiliki ID. Nah, ID-nya itulah didapat dari seseorang yang sekarang sedang DPO, ya, yang sekarang DPO, dialah yang memiliki ID. Yang bersangkutan tinggal memilih jenisnya, nanti saudara bro, yang mungkin kita bisa istilahkan seperti itu nanti yang akan melakukan pemesanan dan diserahkan kepada yang bersangkutan. Saya, Anji, ingin menyampaikan pertama ucapan permintaan maaf kepada keluarga, kerabat, sahabat, saudara, rekan-rekan kerja, pihak-pihak yang percaya kepada saya, dan juga seluruh masyarakat Indonesia yang kecewa atas kejadian ini. Saya berharap semoga kejadian ini bisa menjadi pelajaran untuk diri saya sendiri dan juga seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak melanggar aturan apapun dengan alasan apapun. Sebelumnya Anji ditangkap di studionya di kawasan Cibubur, Jakarta Timur pada Jumat malam. Dalam penangkapan itu, polisi turut mengamankan barang bukti berupa narkoba jenis ganja. Dari Jakarta, Luis Ayu, Rizky Ihwal, Bayu Anggara, iNews melaporkan. Ke informasi lain, pemirsa, warga kota Jambi melaporkan penipuan pembelian daging kerbau yang ternyata daging celeng ke polisi. Dinas Peternakan menyatakan hasil uji sampel daging yang dibeli warga benar daging celeng. Warga perumahan Bougainville, Jambi akhirnya mengadukan kasus penipuan pembelian daging kerbau yang ternyata daging celeng ke polisi. Laporan warga diperkuat dengan hasil uji sampel Dinas Peternakan bahwa daging yang semula kerbau ternyata 100% daging celeng. Pihak kepolisian belum memberikan keterangan karena masih dalam proses penyelidikan untuk menangkap pelaku yang merugikan konsumen. Dan kami sudah terhubung dengan salah satu warga yang menjadi korban penipuan daging celeng, Ibu Nuryanti. Selamat sore, Ibu Nuryanti. Sore. Baik, Ibu Nuryanti, boleh diceritakan seperti apa akhirnya Ibu mengetahui kalau dagingnya Ibu adalah daging celeng? Dia datang ke rumah door to door. Menawarkan membeli? Iya, dia menawarkan daging kerbau. Lalu seperti apa? Ibu melihatnya, apakah ada perbedaan? Ada. Sudah sempat mengkonsumsi daging ini? Ada, sudah sampai habis. Kapan kemudian Ibu Nuryanti dan korban lain mengetahui bahwa daging yang
dibeli ternyata bukan daging kerbau? Kalau saya sendiri sudah habis Lebaran baru tahu. Bahkan daging itu sampai habis, saya pun baru tahu. Dari mana Anda mengetahui, Ibu Nuri, bahwa daging ini merupakan daging celeng? Dari saudara Eli. Apa yang Dia dikatakan datang. saudara Eni tersebut, Ibu? Dia datang ke rumah, dia ngomong seperti ini. Kalau daging itu mungkin belum tahu kalau daging itu bukan daging sapi, dia bilang gitu. Tapi hasilnya belum tahu, dia bilang seperti itu. Baik, kalau Ibu Nur tadi menyatakan bahwa daging yang Ibu beli baunya berbeda begitu. Apa yang menyebabkan Ibu akhirnya tetap membeli daging tersebut? Apa ya? Apakah harganya ada murah? perbedaan harga yang cukup signifikan, Bu? Iya, dia menawarkan seharga 100.000. Pada Ya. saat itu berapa harga daging di pasaran? 160. Cukup besar perbedaannya ya. Iya. Ibu Nuri, sepengetahuan Anda, selain Anda ada berapa korban lain? Sekitar 30 orang. 30 orang. Anda Iya, tahu 30 kira-kira kakak. berapa kilogram mungkin total daging yang dibeli oleh para korban termasuk Anda? 63 kilogram. 63 kilogram. Iya. Baik, langkah apa yang diambil saat ini, Bu, oleh para korban termasuk Anda sendiri? Kami ingin mencari siapa yang pemasok utama yang memberi daging babi ini. Baik, Ibu Nurianti, tentunya kami harapkan ada keadilan bagi Anda dan para korban dan pelaku bisa segera tertangkap sekaligus juga penyalurnya. Terima kasih Ibu Nurianti sudah berbincang bersama kami di Ini Sore. Ya, pemirsa, praktik pengoplosan daging celeng bukan kali ini saja terjadi. Selain mengoplos daging kerbau, para pedagang nakal juga kerap mengoplos daging celeng dengan daging sapi. Daging sapi yang dioplos dengan daging celeng bukanlah hal baru, namun kasus ini kerap berulang. Mei 2020, petugas Dinas Ketahanan Pangan mengungkap pedagang nakal di 3 pasar berbeda di Tangerang. Mereka mengoplos daging sapi dengan daging celeng. Polres Metro Tangerang Kota akhirnya menangkap 2 pengoplos daging sapi dan daging celeng. Di Bandung, Jawa Barat, masih pada bulan Mei 2020, ada sindikat yang menyulap daging celeng menjadi daging sapi lalu diperjualbelikan. Tak tanggung-tanggung, jumlahnya fantastis. Mereka mengolah 600 kg daging babi yang dicampur dengan zat kimia berbahaya jenis boraks agar menyerupai daging sapi. Polisi akhirnya menangkap 4 tersangka. Dalam 1 tahun, para tersangka mengaku sudah menjual 63 ton daging. Biasanya daging celeng ini diselundupkan hingga ke lokasi tujuan. Di Pelabuhan Bakauheni, Lampung 2019 lalu, polisi menyita 4 ton daging babi hutan tanpa dokumen lengkap yang akan dibawa menuju Bekasi, Jawa Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pesta Kesenian Bali ke-43 tahun 2021 resmi digelar. Dibuka langsung Presiden Joko Widodo, ajang ini menjadi bagian dari nostalgia serta menjadi memori bukan hanya bagi orang Bali tapi juga secara nasional dan bahkan dunia internasional. Pesta ini sekaligus untuk membangkitkan dan memulihkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Bali. Dalam upaya membangkitkan kreativitas pelaku ekonomi kreatif di tengah pandemi, pemerintah Provinsi Bali menghadirkan kembali Pesta Kesenian Bali ke-43 tahun 2021. Acara ini diselenggarakan secara hybrid di Taman Budaya Art Center Denpasar, Bali, mulai 12 Juni hingga 10 Juli 2021. Dibuka langsung Presiden Joko Widodo, Pesta Kesenian Bali menjadi bukti bahwa dalam tekanan pandemi yang berat, kreativitas dan produktivitas karya seni masyarakat Bali tetap tumbuh. Mengusung tema Purna Jiwa Prananing Wana Kerti atau Jiwa Paripurna Nafas Pohon Kehidupan, Pesta Kesenian Bali ini menjadikan Bali aman untuk dikunjungi. PPKM Mikro berbasis Banjar dan Desa Adat harus diefektifkan untuk mencegah penularan. Kita tunjukkan kepada dunia, Bali adalah destinasi wisata yang sangat aman dikunjungi. Sudah 43 tahun menjadi bagian dan menjadi nostalgia, menjadi memori kita
bagi bukan hanya Krama Bali, tapi juga nasional dan dunia internasional. Digelar dengan protokol kesehatan ketat, Pesta Kesenian Bali ke-43 menghadirkan sejumlah agenda dan aktivitas dalam mengekspresikan jiwa seni dan pelestarian kebudayaan. Selain itu juga dipamerkan produk ekonomi kreatif dari berbagai UMKM di Bali. Dari Denpasar, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda kita akan bergabung ke Kebon Jeruk untuk mengikuti informasi seputar Piala Euro 2020.